Nih, kemudian di samping saya ini adik seperguruan, ya, itu Bante Suhuloka. Beliau tugas di Mawiara Mojopahit, ya. Kami berdua diundang di sini untuk perayaan Katina juga. Perayaan Katina mempunyai syarat-syarat, ya. Tidak setiap perayaan-perayaan itu ada syarat-syarat khusus, namun di saat perayaan Katina itu ada syarat-syarat khusus. Salah satunya adalah jumlah biku yang hadir, ya. Jumlah biku yang hadir yang saya hitung saat ini, jumlah biku yang hadir itu minimal ada 5. Minimal Katina itu minimal paling sedikit ada 5. Yang hadir saya saat ini sudah memenuhi forum, yang hadir itu ada 6, ya, bikunya, ya. Yang biku yang wujud manusia itu ada 2, yang dalam bentuk gambar dan patung itu ada, ya, ada 4, ya. Jadi untuk memenuhi forum 5, ya, itu termasuk dihitung juga, ya. Sang Buddha kan biku juga, patung, ya, itu 1, terus gambarnya itu 3, jadi ada 6 yang hadir, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perayaan Katina, ya, di samping syarat-syarat itu juga para biku yang ikut perayaan Katina adalah biku yang selesai menjalankan masa wasa. Ya, kami berdua sudah selesai menjalankan masa wasa. Memang wasanya Bante Loka dan wasa saya itu berbeda. Kalau Bante Loka itu wasanya selesainya di saat bulan ke-8, bulan 7, pas Ulambana. Jadi Ulambana itu Katinanya biku Mahayana. Kalau sekarang November ini selesainya masa wasa biku aliran Theravada, ya. Jadi kita di Sangga Agung ini, ya, suatu bentuk kerukunan, ya, kita bisa menghadirkan 3 aliran yang berbeda, ya. Kalau ada jumlah biku Tantrayana sebetulnya ada, tapi karena bersamaan, ya, pada kesempatan ini minggu ini ada 3 tempat, sehingga saya tidak sempat membawa biku yang Tantrayana. Mengisinya biku Tantrayana tadi di Wihara Royal di Liyung, biku tantranya di sana. Mudah-mudahan lain kesempatan 3 tradisi yang berbeda itu bisa dikumpulkan jadi satu di momen perayaan Katina ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, istilah Katina sendiri, pengertian Katina sendiri itu mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama, istilah Katina itu berasal dari nama bulan India kuno, nama bulan kalender, ya. Ya, salah satunya istilahnya Katina, seperti Januari, Februari itu kan kalender Masehi. Kalender di India kuno itu, ya, yang terkenal ada 4, karena 4 itu jadikan nama hari raya agama Buddha, ya. Itu pertama Katina. Yang kedua apa? Asada, itu juga nama bulan India kuno. Kemudian apa? Magha Puja, terus kemudian Waisak, itu juga nama bulan India kuno. Jadi kalau ada pertanyaan, ya, itu nama bulan India, sudah tahu 4 yang pasti dijadikan perayaan-perayaan agama Buddha. Itu pengertian yang pertama, nama bulan India kuno. Pengertian yang kedua, istilah Katina adalah nama alat ukur, alat membikin jubah, ya, alat membikin jubah, alat ukur membikin jubah. Kemarin saya tanya, kamu pernah sesama biku, kamu pernah melihat Katina, alat ukur jubah? Oh, itu adanya di kamus saja, karena sudah lama. Sekarang jubah itu kan dibikin di pabrik-pabrik, ya, nggak pakai alat tradisional lagi. Tapi kalau pakai, ya, secara tradisional, alat ukurnya disebut dengan Katina. Itu jadi alat ukur. Kemudian yang ketiga, pengertian Katina itu diserempetkan dengan nama salah satu bintang di angkasa. Bintang ini mempunyai ciri khusus, ya, paling cerah, paling cemerlang, Kartika,
ya, Kartika, terus jadi Katina. Ini untuk ilustrasi, untuk menggambarkan biku-biku yang selesai menjalankan masa wasa ibaratnya bintang, yaitu bintang yang paling cerah. Ya, tentunya bintang yang paling cerah itu diilustrasikan bukan saya. Saya sekalipun habis wasa tidak cerah karena hitam saya. Kalau Bante Loka mungkin yang kuning-kuning kelihatan cerah sekali, atau bisa juga hitam pun bisa cerah, asal di saat kita ada lampunya diganti. Ya, kemarin saya puja bakti Katina di Banyuwangi, sekalipun orang-orang desa di situ saya lihat itu kuning semua karena lampunya kuning. Ya. Jadi wajahnya masuk di YouTube itu kuning semua, tidak kelihatan orang desa. Ya, itu nama bintang yang paling cerah. Maka disebut bintang paling cerah, maka dijadikan satu penggambaran umat yang berdana kepada para biku yang selesai menjalankan masa wasa, ya, ibarat bintang paling cerah. Cerahnya bagian apa? Ternyata cerah yang dimaksud di sini itu bukan cerah fisiknya, secara spiritualitas, ya, secara batiniah itu paling cerah karena selesai melatih diri secara intensif selama 3 bulan berturut-turut. Para biku yang berwasa itu melatih diri meditasinya, belajar dharmanya, sila-silanya itu jauh lebih tertib lagi, maka akan menghasilkan batiniah, kondisi batiniah spiritual yang jauh lebih baik daripada bulan-bulan biasa. Ya, jadi ada 3 pengertian, ya, itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di saat masa Katina ini para umat diberi kesempatan untuk menunjukkan rasa bakti, rasa hormat kepada anggota sangga dengan berdana 4 kebutuhan pokok bagi para biku. Apa saja kebutuhan pokok bagi para biku? Yang pertama pakaian, dalam hal ini jubah, makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal. Ya, Anda berdana jubah, tentunya jubah itu yang dipakai para biku, ya, jubah itu ini sebagai sebuah pelajaran juga. Kenapa bikunya pakainya jubah? Kalau umat-umat berdana disarankan jubahnya itu warna kuning. Padahal jubah itu kan ada juga di tempat lain itu warna berbeda juga ada, tapi jubahnya khusus dengan warna kuning. Kenapa kok yang dipersembahkan harus warna kuning? Kuning di sini sebagai simbol kebijaksanaan. Kita membangun kebijaksanaan disimbolkan dengan warna kuning. Kemudian warna kuning itu sebagai simbol pelepasan. Daun, contohnya daun nangka, ya, daun nangka itu kalau masih seger kan warnanya hijau. Mau melepaskan diri, mau jatuh, itu berubah jadi kuning, melepaskan keduniawian, pelepasan, ya, simbol sebuah pelepasan, ya, warna kuning itu, ya. Kemudian juga dalam unsur jubah itu juga ada makna-makna yang lain, ya. Aslinya jubah itu dibuat dari kain pembungkus mayat, mudahnya mori, ya. Di zaman Sang Buddha orang mati itu tidak selamanya dikubur, dibungkus mori saja kemudian ditaruh di hutan. Karena pembungkusnya itu sudah tidak terpakai lagi, ya, mayatnya jadi tengkorak, dikumpulkan, dicari para biku, sudah tidak ada pemiliknya untuk bikin jubah. Jadi jubah itu bukan lembaran panjang, robek, ya. Kemudian ketika itu juga ada seorang murid Sang Buddha yang bernama Ananda itu bertanya, kami akan membuat jubah Sang Buddha, bentuknya seperti apa, jahitannya seperti apa? Kemudian Sang Buddha mengatakan, buatlah seperti petakan-petakan sawah di negara Magadha. Jadi jubah ini bukan lembaran polos tapi kotakan-kotakan sebagai simbol tanah yang subur atau sawah yang subur untuk ditanami, ya. Demikian pula
di saat umat berdana katina itu berdana di ladang yang subur, disimbolkan dengan jubah yang dipakai para biku itu, ya. Kemudian ada juga Bapak Ibu, kenapa jubah kok dibikin tidak menarik, ya? Kotakan-kotakan sebetulnya lebih menarik dalam jumlah polos seperti spray, lebih bagus, ya. Ini juga demi keamanan jubah itu. Kalau dijemur biar tidak dicuri orang, ya. Karena jubahnya tidak menarik, untuk keamanan jubah itu sendiri. Wah, ada kain kok sudah robek-robek, sudah sambungan-sambungan, tidak menarik lagi. Jadi aman, ya, dari pencurian, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, banyak cara yang disabdakan oleh Sang Buddha maupun oleh pengikut-pengikut Buddha untuk memotivasi para umat agar berkenan untuk berdana. Sebab dengan dana yang diberikan kepada umat untuk berdana kepada sangga ini, Bapak Ibu sudah melestarikan Buddha Dharma, sudah ikut aktif melestarikan Buddha Dharma dengan berdana kepada sangga ini. Maka ada beberapa biku yang membuat kebijaksanaan agar dana yang diberikan umat itu maksimal untuk pelestarian Dhamma. Disarankan kalau berdana bukan 4 kebutuhan pokok, ya, bisa diringkes jadi satu dalam bentuk uang, ya, karena lebih berguna dan lebih bermanfaat untuk kelangsungan pelestarian Buddha Dharma. Bisa bayangkan Bapak Ibu kalau sekian banyak itu berdana semua jubah, padahal jumlah bikunya terbatas sekali, numpuk-numpuk jubahnya itu. Kalau Bapak Ibu yang ada di sini berdana obat-obatan semua, bikunya akan keracunan obat, ya. Ini sudah tahu umatnya dana obat-obatan, eman-eman kalau diguang, ya, tak makan terus, akibatnya kalau banyak makan obat, bikunya malah keracunan obat, ya. Kalau semua berdana makanan, bikunya cepat kencing manis, ya. Kecuali kalau berdana tempat tinggal enggak apa-apa, ya. Bapak Ibu ngasih sertifikat tanah satu-satu. Masalah, ya. Maka diganti voucher. Saya kemana-mana sekarang sering membawa voucher, ya. Ada yang voucher gambar, ya, jubah, gambar makanan, gambar obat-obatan. Yang gambar putih nggak ada, ya, gitu. Apa manfaat dari berdana jubah, ya, dalam bentuk uang? Jadi nanti di saat menyerahkan pikiran Anda, saya berdana uang atau saya berdana jubah dalam bentuk uang yang saya serahkan ini. Pikiran Anda di saat berdana itu. Bapak Ibu dalam kehidupan yang akan datang pun saat ini berdana pakaian tidak kekurangan sandang. Kalau orang mau berdana pakaian, namun ada juga ajaran rahasia Bapak Ibu. Ini sebenarnya rahasia, ya. Ya, saya utarakan di sini. Orang yang berdana jubah dalam kelahiran yang akan datang itu bisa menjadi biku, ya. Sesuai dengan yang ditanam itulah yang dituai. Nanam jubah nanti dapat jubah, kalau dapat jubah jadi biku. Tapi saya mohon penjelasan ini jangan dimasukkan hati dan jangan diingat-ingat, ya. Takut nanti tidak ada yang mau dana jubah lagi, ya. Jadi Bapak Ibu yang bisa diterangkan bahwa Bapak Ibu sekalian kalau berdana jubah, Bapak Ibu akan mendapat pakaian kebesaran, ya, karena jubah itu kan besar. Bapak Ibu mempunyai kedudukan. Tidak-tidaknya Bapak Ibu akan murah sandang. Bagi yang berdana obat-obatan, Bapak Ibu akan mendapatkan kesehatan. Yang berdana makanan, Bapak Ibu akan mendapatkan umur panjang, kesehatan, kebahagiaan, dan kebahagiaan. Bagi yang berdana tempat tinggal bagi para biku, Bapak Ibu hidupnya kelahiran yang akan datang tidak numpang-numpang, ya, karena mempunyai tempat tinggal, ya. Jadi siapapun dalam pikiran di saat menyerahkan uang nanti silahkan pikiran Anda mau berdana
obat-obatan, pakaian maupun tempat tinggal silahkan ya. Jadi semua golongan bisa berdana jubah ya, bisa berdana makanan ya. Agar Bapak Ibu selalu termotivasi untuk memberikan sebagian penghasilannya untuk kepentingan sangga, maka para rohaniwan, para pemuka-pemuka agama itu bagaimana untuk menyadarkan orang itu. Di saat Katina ini para seniman-seniman itu juga bikin lagu yang memotivasi umat untuk memberikan dana di saat Katina ini ya. Mungkin yang senior-senior itu masih ingat ada sebuah lagu namanya judulnya Hari Katina ya. Tirukan saya ya. Marilah kita bersama menyambut Hari Katina, silahkan. Marilah menyambut Hari Katina, hari persembahan jubah kepada Mahasangga, hari persembahan jubah kepada Mahasangga, Sang Buddha Guru kita, Sang Buddha Guru kita, damanya maha mulia, damanya maha mulia, serta maha sempurna, untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Nah, mungkin yang tua-tua ingat lagu di saat Hari Katina. Ya, itu untuk memotivasi seorang untuk mau berdana. Di hari-hari biasa juga ada, di saat puja bakti untuk memotivasi orang untuk berdana. Ada lagu namanya Dana Paramita. Marilah kita berdana untuk kepentingan dharma ya. Sekalipun ini bisa dirubah juga syairnya, untuk kepentingan pribadi juga bisa. Marilah kita berdana untuk kepentingan saya, misalnya. Terus ada lagi lagu Gita Dana. Lagu-lagu tadi, syair-syair lagi itu dikasih variasi irama. Ada irama pop, ada irama dangdut ya. Apakah irama itu mempengaruhi orang untuk tergerak hatinya untuk berdana? Mempengaruhi. Misalnya Bapak Ibu di rumah ada pengamen ya. Pengamen nyanyikan lagu iramanya yang Bapak Ibu suka, pasti ngasihnya itu jauh lebih banyak. Pas Bapak Ibu misalnya saja suka lagu dangdut, kebetulan pengamennya juga iramanya irama dangdut, pasti kalau ngasihnya itu yang biasa-biasa ngasih 100 itu ngasih 1000 itu, karena iramanya kesukaan Bapak Ibu. Di agama juga sama saja, lagu-lagu ya itu juga kasih irama-irama yang berbeda untuk memotivasi Bapak Ibu untuk mau berdana. Kemudian di samping lagu Bapak Ibu ada cerita-cerita dalam Buddhis ya, agar umat tergerak juga untuk berdana kepada sangga. Ada seorang ibu dagang di pasar ya. Kemudian setiap pagi ada biku yang pindah patah cari dana makanan. Ibu ini pedagang ini bukan beragama Buddha, tapi tiap hari itu ada biku yang pindah patah ngasih. Kemudian diamati juga sejak saya sering ngasih biku makanan itu kok dagangan saya laris terus gitu. Waktu datang berikutnya pesen sama bikunya yang pindah patah, Pak besok datang lagi ya. Jadi karma baiknya langsung berbuah. Ada seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu, ada cerita dalam Buddhis, ada seorang yang bernama Nandia. Ketika Mahamoggallana ini hiking naik surga ya, ada seorang biku Moggallana itu punya kesaktian bisa naik ke surga. Ya sebetulnya kita semua pun juga naik surga bisa juga ya, tapi kalau suruh buru-buru tidak mau toh ya. Ya. Kemudian di surga Tawatimsa itu melihat gedung yang bagus yang mewah, belum ada penghuninya. Penasaran, Moggallana ini penasaran, gedung siapa ini kok belum ada penghuninya, mewah sekali. Karena penasaran, Moggallana turun ke dunia tanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, ketika saya pergi ke Tawatimsa, saya melihat gedung yang indah yang mewah, itu milik siapa? Ketahuilah Moggallana, itu milik Nandia.
Nandia itu panitia pembangunan wihara. Sekalipun dia masih hidup, hadiahnya sudah tersedia di alam surga. Bapak Ibu percaya cerita ini? Cerita ini percaya? Sekalipun percaya, jangan buru-buru kepengen mati, karena kenapa? Daripada saya di sini hidup sengsara, rumahnya tidak menentu, pindah-pindah, saya tak duluan saja lah. Itu juga tidak benar, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini, di saat Katina ini, di samping Bapak Ibu ikut ya melestarikan Buddha Dhamma dengan berdana Katina, juga kegiatan ini sebagai ajang bagi adik-adik ya yang masih kecil-kecil untuk kumpul-kumpul. Ya, mungkin kalau tidak ada kegiatan seperti ini, mungkin ya tidak sebanyak ini yang hadir. Dengan adanya kegiatan Katina ini, Bapak Ibu tergerak semangatnya untuk berbakti dan berkumpul bersama ini. Saya mengucapkan selamat merayakan Hari Katina 2567 Buddhis Era di tahun 2023. Semua membawa berkah bagi kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Sadu, sadu, sadu.